SMP PGRI 20. Yes, yes, yes. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini adalah hari yang luar biasa buat saya, Humas SMP PGRI 20, karena kedatangan sekali lagi saya sering menyebutnya tokoh Pak Dr. Taufik Yudi Mulyanto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya. Baik. Ini kita tadi awalnya hanya kemarin ya Pak, via WA. Ya. WA ternyata apresiasi, dan saya jujur Pak Yudi, saya tidak menduga kalau apresiasi Bapak bisa hadir di tempat kami ini. Ya. Alhamdulillah bisa jadi kenyataan. Amin. Gimana saya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Salam sehat juga. Alhamdulillah sehat terus kita semuanya. Siap, alhamdulillah ya sehat. Dan untuk sivitas pendidikan di SMP PGRI 20, Bapak Taufik Yudi Mulyanto ini adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta tahun berapa? Tahun 2008 sampai 2014. 2008 sampai dengan tahun 2014, malah melintang di bidang pendidikan sangat luar biasa. Tadi kita ngobrol sebelum kita ketemu, ternyata jelimet ya Pak ya. Maksudnya kalau bahasa Jawanya tuh ruwet sebetulnya. Kalau nggak punya kemampuan apa ya, kalau saya bilang batinnya, pemikiran yang jernih, kemudian ya dimensi-dimensi pendidikan yang utuh, ini juga nggak kuat-kuat banget ya Pak untuk jadi pemimpin ya Pak ya. Iya, alhamdulillah ya. Iya. Jadi ini Pak Taufik, saya ini mohon maaf pemirsa, saya dengan beliau ini kadang bisa menjadi seorang sahabat, menjadi seorang guru, kadang menjadi seorang karib, kadang menyebutnya Pak Yudi, tapi mungkin di dunia pendidikan menyebutnya Pak Taufik. Jadi mohon maaf pemirsa sekalian bahwa saya menyebutnya karena Pak Yudi. Kita lebih firmnya apa nih? Pak Terserah ya. Ikut. Tapi kalau ke saya panggil Mas Pak Yudi ya, biar lebih mudah, kelihatan lebih mudah. Jadi ini Pak Yudi, saya yang jelas pertama berterima kasih Bapak bisa berkenan hadir ke sekolah kami. Kemudian ada hal yang kadang menggelitik dalam pemikiran saya, bagaimanapun karena Bapak adalah saya anggap sebagai tokoh pendidikan itu, dan cenderung pada pemikiran-pemikiran bagaimana mengimprovisasi pendidikan dari sisi SDM Pak. Ya. Nah, mungkin melalui podcast ini Bapak bisa memberi satu gambaran terkait dengan bagaimana SDM di dunia pendidikan itu bisa lebih siap menghadapi era apa perubahan atau peralihan apa ya, kalau di sekolah disebut peralihan era lah. Dari pemikiran, dari teknis dan sebagainya. Itu bagaimana terkait dengan SDM yang mestinya disiapkan untuk menjelang era ke depan begitu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast SMP 20 PGRI, Mas Nadi, Mas Krisna, ya izin saya buka masker ya, biar lebih Siap. leluasa bicaranya, mudah-mudahan kita sehat walafiat, dengan juga masih dalam kondisi coronavirus ini, tapi ya mudah-mudahan sudah bisa teratasi atau kita bisa juga dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala supaya tetap terhindar, sehat walafiat. Tentunya semua kita patut syukuri karena sebagai makhluknya tidak ada kata lain kecuali kita bersyukur, dan tentu ditambah ikhtiar dan doa. Mudah-mudahan semua
bisa menyatu, menyambung antara harapan kita dengan kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah sangat banyak sekali memberikan nikmat karunia kepada kita, mulai dari nyawa kita, dari hidup, dari pagi kita bangun, dan kehidupan, dan terlebih lagi sekarang silaturahim. Ya, Alhamdulillah banget. Biasa saya juga merasa senang, tersanjung juga bisa datang ke SMK 20 bagian ini. Tentu salawat dan salam kita terima bagi Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat sampai kepada kita. Mas Medi, Mas Rina, dan seluruh jajaran sivitas di SMK 20 BGRI. Rasanya memang kalau kita bicara pendidikan tidak ada habisnya. Iya. Dan jangan sampai habis juga. Tidak ada habisnya dan jangan sampai habis. Iya. Karena memang pasti akan berkesinambungan. Dan ketika sampai pada satu keadaan kita menganggap ini adalah sebuah problem, ketika problem itu kita bisa atasi pada saat itu akan ada lagi perkembangan berikutnya lagi. Iya. Baru yang sebetulnya merupakan perkembangan. Iya. Jadi saya sih ingin mengajar dalam lingkup pendidikan kita memegang prinsip 3 yang selalu dalam optimis. yang kedua lalu idealis, Idealis yang ya. ketiga positif. Atau silakan dibolak-balik lah. Ya, boleh positif dulu, boleh optimis dulu, boleh idealis dulu. Ya, karena memang untuk lingkup pendidikan kita harus optimis bahwa hari ini kita harus lebih baik dari ingin lebih baik dari hari kemarin, gitu ya. Dan juga tentu kita berpositif thinking, berpikir positif di tengah tentu banyak cobaan, keadaan, banyak rintangan, gitu ya, banyak perasaan yang membuat kita tidak nyaman, tapi lagi-lagi hidup dan kehidupan kita saja sudah merupakan karunia. Kenapa kita tidak bersyukur? Kenapa tidak kita optimis? Kenapa tidak kita positif, gitu ya? Bahkan napas kita ini sudah satu karunia ya. Kita bisa melihat SMP PGRI, SMP 20 PGRI punya podcast aja karunia luar biasa. Jadi menurut saya ini patut disyukuri oleh sivitas terutama peserta didik, Bapak Ibu guru, Mas Medi, kepala sekolah, tenaga-tenaga pendidikan, dan pada gilirannya tentu saja juga bisa memberikan manfaat yang berkah bagi sivitas dan itu juga bagi masyarakat. Bagi masyarakat baik pada saat ini maupun juga menghasilkan lulusan-lulusan yang nanti mempunyai karakter yang bagus, ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak kalah pentingnya itu iman dan takwa yang terus harus diasah, diasuh terus untuk menjadi manusia-manusia yang memberikan manfaat bagi lingkungannya. Saya rasa ya memang bermanfaat jadi orang baik, tapi lebih baik jadi orang bermanfaat. Biasa. Ini satu hal yang sering juga saya ingat. Jadi gini Pak Yudi, ini kita relax saja. Pak Yudi itu ada hal yang selalu saya ingat sampai saat ini. Pertama kali ketemu Bapak. Pendidikan tanpa karakter itu ibarat tulang tanpa sumsum. Luar biasa ya. Saya bertemu dengan beliau ini memang kami ada komunikasi yang menginginkan ada semacam orientasi ke Korea, tapi memang dengan satu dan lain hal akhirnya Pak Yudi tidak berkesempatan hadir, tapi silaturahminya terus nyambung. Luar biasa. Dan buat pemirsa semua, sivitas pendidikan di SMP PGRI 20, saya melihat figur seorang Pak Yudi ini sangat luar biasa. Tadi ada banyak cerita tentang bagaimana beliau memimpin kedinasan di DKI Jakarta dengan segala ceritanya. Tetapi saya menyampaikan Pak Yudi, apa yang Pak Yudi lakukan itu berdasarkan batin bagaimana bisa meningkatkan pendidikan, mengamankan pendidikan, dan melihat sampai di lini terbawah, sampai siswa Bapak memperhatikan itu. Karena gini Mas Yudi, pendidikan itu sangat mendasar, tentu agama juga pasti. Ini agama dan pendidikan dua hal yang menurut saya
berdampingan terus. Karena pendidikan agama juga dalam pendidikan, pendidikan juga adalah agama gitu, basis itu. Dan dalam lingkupnya pendidikan itu memang harus dari hati nurani gitu. Apalagi kita lah, seperti Mas Nedi sampai di titik ini ada di dalam lingkupnya pendidikan di SMP 20 ini, tentu juga kan hasil pendidikan. Betul Pak. Pendidikan Bapak Ibu guru di formalnya mulai dari SD, walaupun mungkin Mas Nedi ngerasain TK, kalau saya nggak ngerasain TK. Saya ngerasain Pak. TK tuh. Ikut TK sepertinya saya TK jadi dari TK, SD, SMP, SMA dan selanjutnya itu pendidikan formal. Belum pendidikan sebetulnya lebih dalam lagi lah pendidikan informal dari keluarga. Dari ayah ibu kita, bahkan sekarang dengan sejarah pengetahuan yang makin berkembang, pendidikan tidak hanya pada saat setelah lahir ke dunia, sebelum lahir pun, sebelum ketika bertemunya ayah dan ibu kita di pelaminan sudah diniatkan untuk bisa mempunyai keturunan yang baik. Itu kan merupakan bekal landasan yang kuat untuk menjadikan landasan untuk mendidik gitu ya, karena dari niatkan apa-apa semuanya kalau kita sudah niatkan kan akan mempunyai kerangka, mempunyai alur. Nah kalau sudah punya alur, tinggal bagaimana dalam alur ini kita berjalan terus. Nah dalam itulah saya rasa pendidikan apalagi di SMP 23 ini ya mempunyai peran yang strategis. Dan menurut tempat saya Bapak Ibu guru sebagai sumber daya manusia yang mengemuka atau terdepan ketika terjadi pengalihan atau transfer pengetahuan pasti, tapi juga sikap perilaku, bahkan juga secara spiritual itu juga kan akan tersinergi di dalamnya. Dan pasti juga dibantu oleh tenaga pendidikan lainnya, dipimpin oleh kepala sekolah, semua itu kan sumber daya manusia untuk bisa memberikan layanan terbaik kepada para peserta didik yang jumlahnya terlalu banyak. Dan kita coba berefleksi saja lah atau berempati ketika kita pada saat menjalankan proses pendidikan di SMP pasti punya kenangan-kenangan yang baik yang masih melekat terus. Memang sih kadang-kadang ada juga cerita-cerita lucu dan cerita nakal, cerita barangkali digalakin sama bapak ibu. Tapi cerita yang baik pun juga banyak dan kemudian masih terngiang sampai sekarang saat ini kita seperti ini. Jadi bagaimana kalau itu kita lakukan juga sekarang supaya para peserta ini mempunyai satu pemikiran yang positif. Ya sampai nanti dia di SMA atau SMK sampai pendidikan tinggi, bahkan sampai kehidupan selanjutnya dia punya cerita yang baik tentang SMP 20 PGRI karena layanan pendidikan. Jadi ini pegang peran ya, terlepas bahwa pastinya ya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan, perkembangan dia boleh bilang perkembangan politis dan tidak lepas juga perkembangan teknologi dan informasi yang pesat. Menurut saya ini menjadi tantangan bagi bapak dan ibu guru di bawah kepemimpinan guru kepala sekolah gitu ya. Memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, akhirnya kan kami merumuskan satu pola dalam tataran yang tidak konseptual lagi, udah aplikasi aja gitu. Dan ketika melihat kondisi seperti ini, oke lah, kita coba anak-anak punya kemampuan public speaking, Pak. Betul. Kamu harus bisa ngomong di depan 5 orang dulu deh, atau kamu ngomong di depan kamera sendiri, menyampaikan pendapat kamu. Belajar dari sekarang. Dan salah satunya yang kita coba akomodir ya keinginan yang berkembang saat ini seperti di ruangan ini Pak, podcast, dan siswa kami ada juga yang kami latih untuk wawancara Pak. Jadi wawancara dengan HP aja Pak, berarti harus punya keterampilan tuh Pak. Nah, harus dilatih. Semua kita dalam tanda kutip ya Pak, hampir kita mau wajibkan, bahkan ada endorsement yang saya sampaikan ke ibu kepala sekolah. Sekarang siswa yang telat itu nanti hukumannya podcast Pak. Jadi hukumannya berupa pendidikan komunikasi. Dan ibu kepala sekolah respect, nggak apa-apa, kita coba bikin aturannya bagaimana nih gitu kan. Kemudian ada juga yang
hukuman-hukuman yang tadinya sangat konvensional kita larikan ke arah teknis, Pak. Iya. Kamu ada kesalahan, kamu buat gambar kartun, gambar animasi, coba. Dan itu nanti akan kita coba endorsement menjadi bahan paling. Boleh nggak kalau saya sarankan tambahkan juga? Apa, Pak? Kalau tadi diistilahkan hukuman, Iya. tapi kalau itu merupakan pengalihan atau kompensasi. Kalau hukuman kan Oh iya. Bapak lebih ahli. Jadi Bapak jadi kompensasi atau Kompensasi. lanjut lagi ya boleh dibilang merupakan satu tindakan yang produktif gitu, yang efektif, sehingga walaupun fondasinya adalah hukuman, tapi ketika kita menyampaikannya Mas Medi, boleh bilang, karena kalau hukuman konotasinya kan Sebenarnya bukan hukuman ya. negatif. Iya. Ya walaupun itu sebagai bagian karena kadar kealpaan dia. Nah bagaimana nanti ketika dia membuat tadi tugas-tugas itu, karena kesadaran, oh karena saya tadi ada yang terlewat, berarti saya harus bikin ini. Nah itu kan ditambah kesadaran, sehingga tanpa diingatkan oleh Mas Medi, oleh Bapak Ibu Guru, iya, lo kamu ngapain tadi bikin ini Pak, animasi? Kenapa gimana? Tadi saya terlambat begini. Itu bagus banget. Jadi luar biasa para pemirsa sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Yudi ini menunjukkan bahwa kapasitas beliau sangat luar biasa. Kami mengapresiasi, dan ini juga mungkin bukan hanya untuk SMP PGRI, Pak. Oh iya. Karena Pak Taufik ini juga membawai yayasan pembina ya, Pak. Iya, pembina di YPLP PGRI untuk seluruh keluarga besar PGRI DKI Jakarta. Saya berrefleksi begini Mas, selain dalam lingkupnya pendidikan, latar belakang pendidikan saya dan hobi serta juga saya mencoba menjalankan terus adalah olahraga. Nah, di dalam dunia olahraga kita mengenal pasti kata-kata prestasi. Siapa yang melakukan mencapai prestasi itu, untuk meraih prestasi pasti atlet. Iya. Didampingi siapa dia, pasti ada pelatih. Dan ternyata pendampingnya bukan hanya pelatih saja. Kalau sudah dalam tingkatan prestasi tingkat tinggi, nanti ada psikolog, ada dokter, ada kemudian measure, ada gizi, ada IT, ada kemudian lagi statistik, itu lengkap tuh untuk seorang atlet. Ini didukung oleh tim yang banyak. Nah, oke lah, itu kalau bicara kita tingkatan tinggi, tapi jiwa, semangat, spiritnya itu bisa kita ambil apa? Atlet yang ingin meraih prestasi, kita coba memberikan pembelajaran, kita jadikan dia jadi cerdas, sehingga untuk mencapai prestasi kita tahu pasti harus latihan. Nah, bagaimana latihan itu adalah kesadaran dan kebutuhannya atlet. Bukan karena ada pelatihnya baru dia latihan. Apalagi jangan sampai pelatihnya sudah datang, atletnya belum. Nah, bagaimana kalau bisa pelatih sudah datang, atletnya sudah siap pemanasan. Jadi ketika pelatih datang, ayo kamu pemanasan, coach sudah. Tinggal kami latihan intinya apa? Nah, ketika latihan juga sudah selesai, si pelatih sudah kembali, dia masih mencoba menambahkan tambahan. Di luar waktu latihan dia bertambah lagi. Karena prinsipnya dalam dunia olahraga yang modern, dan saya rasa ini bisa diterapkan dalam dunia dan pastinya di dalam dunia agama. Kita mencoba mendownload dari agama bahwa dalam setiap langkah menurut ajaran agama Islam terlebih lagi, itu adalah ibadah dan amal. Kita seperti ini ibadah. Berangkat keluar rumah kita niatkan diri ibadah, jadi amal, apalagi ketika kita ibadah. Jadi tidur pun ketika kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim, itu kan juga ibadah tidurnya. Apalagi kalau ibadah gitu. Nah, jadi kita niatkan juga sehingga bagaimana si atlet ini menjadikan dirinya bahwa setiap saat adalah latihan. Tidur pun bagi atlet itu adalah latihan, karena butuh
butuh recovery, butuh pemulihan. Tidak mungkin ada orang, ada alat atlet latihan itu terus sampai istirahat. 4 jam tanpa istirahat. Dan istirahatnya pun harus dengan desain, dengan rancangan, desain, bukan nanti tidur jam 10 tidur dia. Kalau nanti jam 2 bangun mau sholat silakan, atau mungkin nanti baru jam 4 dia bangun silakan, itu terserah dengan nilai ibadah dan mandiri. Begitu juga dengan nilai pendidikan. Jadi ini memang dekat nih Pak. Saya rasa ini semua kita turunkan dari kehidupan spiritual agama, mengajarkan keseluruhan itu, kemudian turun ke pendidikan, kemudian ya dalam lingkupnya olahraga juga pasti. Dalam lingkup olahraga kalau ingin mencapai prestasi yang baik, coba direfleksikan kehidupan agama yang baik, kemudian bukan dialihkan, dijalankan dalam versinya olahraga. Kalau misalnya dalam Islam kita ada sholat 5 waktu, di latihan juga ada. Dan tingkatan tinggi bahkan satu hari bisa 3 session, 3 session ya, latihan pagi, latihan siang, latihan sore. Tapi ingat, tidur pun juga bagian latihan, makan pun juga bagian latihan, nonton jalan-jalan pun bagian dari latihan. Nah itu Pak Mas. Jadi memang gini, ini apa yang disampaikan oleh Pak Yudi sangat 3 kompilasi besar yang ada di diri beliau. Kekuatannya tetap basic di keagamaan yang kuat. Kemudian memang latar belakang dari Pak Yudi adalah di pendidikan olahraga, dan juga beliau sebagai kalau saya bilang apa, birokrasi di dunia pendidikan ini sangat komplit sekali Pak. Dan semuanya harus kalau bisa dikolaborasikan, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi saya tetap berpegang pada satu pemahaman. Saya tidak tahu dari negara mana, tapi kita ambil positifnya saja. Ketika 1000 kambing dipimpin oleh seekor macan, maka kambing itu akan mengaum. Karena macannya memang energi, adrenalin tinggi, lincah, mata sorot matanya, sehingga kambing yang tadinya dianggap lemah, tapi karena pimpinannya punya gairah, punya keinginan, punya semangat, dan terus tidak pernah lelah, terbawa dalam arus itu. Jangan sebaliknya. Jadi spiritnya tetap dari pemimpin ini. Tadi sama-sama. Nanti saya belum sampai situ. Jangan sebaliknya, jangan sampai 1000 macan dipimpin oleh seekor kambing. Nanti macannya akan mengembik tuh. Ada ayam pun dari terkam sama dia makannya rumput, jangan-jangan gitu ya. Ada kambing yang mestinya pimpinan yang jadi mangsa dia yang jadi enggak juga. Ada satu menurut saya terinspirasi juga, yaitu keinginan untuk terus berbuat baik, dan itu salah satu landasannya adalah curiosity, rasa keingin-tahuan, rasa ingin kepedulian, bahkan kalau sederhananya sekarang penasaran lah. Barangkali kalau mau sederhana lagi sama anak-anak kepo gitu. Tapi kalau dalam arti positif, pengen tahu lagi, pengen tahu lagi. Itu yang penting, sehingga persoalannya besar ketika dihadapi dengan kondisi ingin tahu, ingin perbaiki, ingin dapat cara lagi, ingin inovasi lagi, bisa selesaikan. Karena saya terinspirasi oleh salah seorang profesor di lulusan Purdue University yang mengajarnya di mana ya? Dia dari matematik yang mengedepankan logika. Namanya saya ingat, Profesor Dr. Jeffrey Loren. Maaf kalau misalnya spellingnya saya salah, tapi itu dia dari seorang ateis. Seorang ateis. Karena menurut dia, pada waktu dia memutuskan usia 18 tahun jadi ateis. Karena ketika sebelumnya dia bertanya tentang agama, nggak dapat jawaban secara rasional, karena basic hidup dia kan matematik. Dalam dunia matematik tidak ada kata lain kecuali logika dan rasional. Apapun ini bawa ke sana. Ketika agama sebelum usia 18 tahun dia mencari itu,
dikatakan Pak sudah 18 tahun dikatakan saya lebih baik aku istri. Tapi dalam kurun waktu tertentu, saya tidak ingat berapa waktunya, ketika dia oleh salah seorang muridnya, mahasiswanya, tugas yang dikumpulkan yang disyaratkan oleh Profesor Jeffrey ini, tugasnya dikumpulkan waktu itu masih jelas belum IT kan, belum ada Zoom, belum ada Zoom, tugasnya masih paper, bukan paper yang sekarang. Si mahasiswa itu memberikan satu buku Al-Quran oleh Jeffrey Lang, itu bahasa Inggris ya, ada terjemahnya, ada bahasa Inggrisnya, ada spellingnya dalam bahasa Inggris. Kemudian dia baca. Bacaan pertama yang dibuka ya tentu halaman pertama, kalau surat pertama itu Al-Fatihah. Nah, karena dia belum tahu dan dia tidak mempercayai siapa yang menulisnya, dianggap itu orang saja yang menulis ya. Kalau bilang kata Nabi Muhammad, Muhammad lah ya. Tapi dia belum tahu. Ketika dia baca Al-Fatihah dan dia baca artinya, dia itu menemukan sesuatu yang baru dan membuat dia penasaran. Itu ada buku tentang agama, tidak hanya memuja Tuhannya saja, tapi memberikan petunjuk, memberikan problem, memberikan petunjuk, dan memberikan solusi. Jadi tidak hanya seperti mendapat hidayah ya. Nah, itu gitu. Jadi setelah dia baca, tidak hanya ada problemnya, tapi ada petunjuknya, ada solusinya gitu ya. Nah, dia bilang begini, ini yang nulis orangnya hebat. Dia katakan orang itu. Ya, dia pelajari terus juga siapa sih? Siapa sih? Ya, pada satu waktu pasti dia akan menemukan seperti orang padamu. Ini pasti ciptaan Muhammad. Tapi ketika didalami lagi, nggak mungkin orang masa sih seorang Muhammad yang kita katakan Rasulullah ya, buta huruf, yatim ketika lahirnya, yatim piatu, tidak sekolah, masa tahu tentang adanya fenomena Big Bang dalam surat tertentu? Masa dia tahu ada fenomena di laut ada sungai yang kemudian ada apinya gitu, ada laharnya? Masa bicara tentang ya dia sana juga renang, padahal kan dia ada di padang pasir. Dalam itu kita dia keluar. Kenapa jadi penasaran? Pengen tahu, mau tahu lagi mau tahu. Nah, alangkah baiknya itu bayangkan dari seseorang yang ateis menjadi religius, gitu ya. Itu kan ada lompatan besar tuh. Nah, ternyata didasari oleh curiosity akademik, rasa penasaran dari sisi akademis. Kepo nggak salah juga. Kalau membuat anak-anak pengen tahu lagi nih bu, gimana sih bu? Nah itu Pak. Ini sangat inspiratif dan memang ini fakta yang kalau saya bilang literasi Bapak tentang ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Begitu. Buat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sama siapa nih? Mari ya. Buat ini tadi kita ngobrol-ngobrol sama Pak Yudi banyak hal lah, terutama ada 3 key point ternyata. Saya mesti ingat-ingat lagi tentang bagaimana menunjukkan pendidikan di mana pun. Tadi ngobrolnya di sini juga gitu kan. Dan ini muatan pesannya luar biasa Bu. Dan alhamdulillah sekolah kita kedatangan beliau Bu. Aduh ini kayak yang ngimpi ya Bu ya. Ini lagi ngimpi Pak. Emang ngimpi tuh sedikit. Jangan-jangan bener mimpi lagi. Mimpi beneran. Ini sangat terhormat sekali Bapak kamu dengan kehadiran Bapak, Masya Allah gitu ya. Memang kami tunggu-tunggu ini. Buat mungkin maju sedikit Bu Ani ini Bu Ani. Ini biar oke. Masuk ya Mas ya. Masuk lagi. Dan izin Pak Taufik, ini Pak Yudi ini ada Bini. Apa kabar? Sehat kayaknya, seger banget. Ini sudah beberapa kali ikut podcast kamu. Jadi saya memang sudah dorong kamu harus bisa jadi podcaster, melakukan wawancara dan harus pede. Nah ini saya bilang saya kesini, ini nanti ketemu Pak.
Taufik ini beliau mantan kepala dinas pendidikan DKI. Tambahin dong, tambahin. Mantan kepala dinas pemuda dan olahraga. Oh, mantan kepala dinas pemuda dan olahraga. Pernah jadi dekan Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta. Wah, luar biasa. Oke, dari Yang ini terinspirasi nih, beliau bukan pejabat abal-abal, ikan, ya. Tapi memang sudah tertempa luar biasa. Amin, Bisa amin. untuk menjadi inspirasi anak-anak Ya. sekolah sekarang. Semoga Terutama ini di SMP. bagus dan lebih bagus lagi. iya. Din, buktikan Din ke Pak Taufik apa mau nanya apa. Ini mungkin gimana? Ya, ya. Dulu Bapak itu ini masih Saya sekolah tanpa merasakan taman kanak-kanak. Dan mulai dari SD, terus SMP, SMA, S1, S2, S3 di Jakarta. Karena memang walaupun orang tua saya berdarah Jawa Tengah, ayah almarhum di Wonosobo, ibu di Kutoarjo, tapi sejak anak ketiga dari ayah dan ibu itu lahir di Jakarta. Ya saya, kakak saya sempat lahir di Jawa Tengah, jadi saya di Jakarta. Jadi asli pendidikan di Jakarta, dan menurut hemat saya sekolah dimanapun pasti bagus. Tinggal bagaimana kita menjalankan, apalagi di PGRI ini. Kemudian dia sebagai PGRI juga sekolah yang bagus. Di Selamat ini juga sudah ada di sekolah yang bagus. pernah nggak sih cita-cita untuk berkecimpung di dunia pendidikan? Cita-cita sih ya seperti anak pada umumnya waktu itu ya, nggak ada nih. Tapi ada satu keinginan dari dalam diri, ingin berbuat baik aja. Bagaimana supaya bisa baik, dalam arti baik dari sisi perilaku tindakan, dan baik dari kinerja atau prestasi. Jadi pengen itu saja, karena saya percaya kalau kita berbuat yang baik dari sudut pandang agama, sosial kemasyarakatan, atau pendidikan, kita akan sampai pada tempat yang kita tidak perkirakan, tapi Allah sudah tentukan. Nah, kemudian kalau sudah begitu, jangan pernah berhenti untuk bisa berbuat baik. Artinya pengen yang terbaik lah. Kalau misalnya bisa berbuat minimalis cukup, saya merasa nggak cukup. Jadi kalau bisa lebih bagus, kenapa harus berhenti di minimalis gitu. Jadi itu yang membuat jadi kayak apa sih Pak, yang kayak tadi kita bilang, kayak penasaran gitu. Kepo. Jadi ada yang disampaikan Pak Yudi tadi, kita harus kepo. Kepo untuk kemajuan, Bro. Kepo yang positif ya. Cepat berpuas diri. Nah, itu buat tepat sekali ya. Jadi kalau teman-teman wah kepo, ya barangkali pada satu hal tertentu buat anak-anak boleh. Tapi ketika dalam dunia pendidikan, agama, saya basisnya olahraga. Di olahraga itu prestasi tidak pernah puas. Ketika sudah menjadi juara di kelas, pengen juara di sekolah, pengen lagi juara antar sekolah, pengen juara di kecamatan, pengen juara di provinsi, pengen juara di nasional, pengen terus. Sudah juara, pengen juara lagi, yang berhenti. Akhirnya ketika sudah juara, sudah baik, tetap seorang olahragawan itu yang sejati itu tetap terlatih lagi. Sama juga dalam dunia agama, ketika sudah beramal, sholat, besok sholat lagi, gitu. Karena di dalam agama ada sudah bahwa orang Islam itu punya motto, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Iya, iya. Kalau hari ini sama dengan kemarin, merugi. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, celaka harus diobati. Jadi memang Islam mengajarkan harus lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jadi jangan berhenti. Dan itulah kepo. Sederhana ya dia. Nanti YouTube-nya bisa lagi. Ini pesan dari Pak Yudi. Ini tokoh pendidikan kita DKI. Harus apa tadi? Harus apa tadi pesannya Pak Yudi? Kita harus kepo. Suka olahraga nggak? Sekarang Enggak.
Ya, tahu nggak orang olahraga siapa yang olahraga yang pernah namanya kamu kenal, kamu tahu entah laki perempuan dalam negeri luar negeri? Tanya sama dua anak. Coba tanya sama dua anak. Main bola Ronaldo. Oh. Saya tuh senang nonton bola Italia dulu Pak. Iya, Untuk iya, main itu iya. saya suka sekali. Kebetulan saya dulu lagi kecil mungkin kalau di Jakarta bisa masuk Warna Putih. Jadi main bola dengan anak laki-laki Pak. Sayang di daerah gitu, orang tuanya agak kolot. Iya, iya. Main film saya semua cabang olahraga di Sabang. Pingpong, Jadi ini kenapa saya dudukkan begini, saya udah punya ini klik nanti ini sama-sama di olahraga. Iya, pantas Tuhan. Bisa ini itu Alan Budi Kusuma, Sukses Susah pasang. Iya, 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 betul. Thomas Cup dengan Uber Cup satu pasang pada waktu Iya, itu ya, iya, pada betul. Olimpiade. Iya, iya, Itu iya. luar biasa. Nah, Pakai kalau Olimpiade. kita beranjak tadi Pak, seperti yang tadi saya bilang, kita Susi sama Alan Budi Kusuma atau Ronaldo sudah jadi yang terbaik. Makanya Ronaldo sampai 5 kali menjadi pemain terbaik dunia. Dia nggak puas. Masih Iya. ada lagi, walaupun sekarang dengan faktor usia dia memang ada penurunan karena memang faktor usia. Dan tidak mungkin setelah ini dia menurun, kemudian jadi pelatih bisa sukses lagi. Jadi terus mencari tantangan terus Pak. Jangan berhenti pada situasi yang penuh kenyamanan. Boleh, nyamanan kita puasin boleh, tapi tentu juga jangan lupa diri dengan kenyamanan. Di pendidikan dibuat seperti itu. Bapak Ibu guru memberikan pembelajaran, memberikan satu kreasi pembelajaran yang dengan konsep merdeka tadi. Tapi kemudian ada yang namanya ujian PS atau mungkin ulangan biasa. Itu kan sebenarnya merupakan sebuah kondisi dibuat supaya gitu Pak. Jangan dia supaya supaya aware gitu ya, supaya waspada karena yang kemarin diberikan ingat nggak ya? Lalu diuji lah itu kan ketika diuji nyaman nggak? Apalagi ketika ujian kan nggak nyaman ya. Nah tapi ketika ini dan teman-teman menghadapi situasi tidak nyaman, apa yang dilakukan? Mempersiapkan diri. Ketika sudah melakukan ujian dan kemudian nilainya bagus, apa yang terjadi? Memang kemudian senang, tapi ingat bahwa ini sudah naik di kelasnya. Peningkatan paling tidak kalau semester kan dari semester 4 jadi semester 5, semester 5 jadi semester 6, jadi semester 6 selesai jadi SMA kan terus. Dan itu ketika naik anak tangga sebetulnya situasinya nggak nyaman, tapi tidak nyaman dengan desain dirancang. Iya. Dan Pak ini sudah melewati banyak tangga. Dan masih harus dilewat lagi Pak tangga yang lainnya Pak. Karena nggak berhenti ya. Belum final Pak. Iya belum final. Tadi saya bilang bahwa pendidikan itu juga Pak ribet. Iya, pendidikan itu penuh masalah dan tidak pernah habis dengan masalah. Jadi jangan pernah berkata akan habis masalah di dunia yang enggak. Dan gimana? Ini masih ada mau ditanyakan ke Apa lagi? Apa lagi? Harapan Bapak ke depannya untuk dunia pendidikan, terutama SMPTN 20 dan umumnya untuk Jakarta tuh seperti apa? Tidak bisa tidak. Namun tadi kita tetap berprinsip yang tadi mengedepankan idealisme setiap orang, berpikir positif dan berpikir objektif, optimis ya, optimis. Karena nah dengan kondisi itu tentu konsekuensinya yang harus dilakukannya menghadapi situasi-situasi yang terus berkembang dan dengan tetap tidak lupa memberikan curahan hati yang penuh terhadap proses belajar maupun mata pelajaran. Saya sering mendengar memang, ngapain sih Pak belajar matematik dalam kehidupan kan kita nggak matematik, ngapain sih belajar apa lagi bahasa Inggris kan nggak begini. Dan saya bilang kamu waktu bangun jam berapa? Jam 5, subuh ya udah lewat Pak. Itu matematik jam 5 itu ya karena sebelumnya 4.30 atau 4.40 ada udah terlambat 15 menit. Masuk sekolah jam berapa? 6.30
dari rumah berangkat jam berapa. Nah itu kan lingkup matematik aplikasi. Jadi teman saya ya buat siapapun, termasuk buat kami, saya, buat Mas Ferry dan bagi kalian generasi muda, tetap harus mencoba mendapatkan beragam hal, terlebih yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang kalian rasa tidak bermanfaat saat itu, tapi pasti suatu saat. Dan satu lagi, ketika kita menerima dengan hati yang sadar, itu adalah juga bagian pembelajaran, bukan hanya sekedar mata pelajaran, tapi ada hidden agendanya. Kita dengan tadi Mas Medi katakan karakter. Jadi kita nggak usah bicara karakter itu apa-apa, ya udah. Ketika kita bisa menjalankan, melakukan dengan perintah dari Bapak Ibu Guru dan memberikan yang terbaik, itu adalah bagian dari kita membangun diri kita sendiri. Buat Anda sendiri, bukan buat Bapak Ibu Guru, bukan buat orang tua, ya memang buat yang dipertanggungjawabkan oleh ke papa, ke mama, ke orang tua, tapi sebenarnya kembalinya ke diri sendiri. Dan kepada Tuhan pertanggungjawaban. Oh iya. Makanya karakter itu ya suatu kalimat yang kalau bahasa agamanya. Satu lagi ini kalau boleh juga, selain tadi belajarnya pasti bagus, karena OSIS kan pasti bagus kan. Nah sementara sibuk, diajak begini yang lainnya barangkali di rumah kan kamu, tapi kamu udah bisa mengatur waktu, itu juga kan bagian dari pembelajaran di sekolah ini yang sangat luar biasa. Jadi ini apa yang terjadi hari ini ketemu dengan Pak Taufik dan dijawab berbagai pertanyaannya, tentunya menjadi inspirasi ya. Dan sampaikan ke teman-teman, teman-temannya nggak usah ngomong, di-share aja itu kanal YouTube-nya. Subscribe juga gitu. Ini pesan loh dari sekolah kita loh. Iya. Ini Pak saya suka salah Pak Taufik, Pak Yudi karena jadi gini Pak Yudi, ini kebetulan juga, bukan kebetulan, dunia itu apa kejadian itu tidak kebetulan, itu sudah desain Allah. Dan alhamdulillah buat hadir juga di sini. Amin ya. Figur yang kecil mungil tapi gagasannya luar biasa Pak. Ini kalau buat saya seperti itu Pak Yudi kan. Ini dalam sepak bola. Ya Pak. Lionel Messi. Oh, Bisa efektif produktif prestasi luar biasa. Saya dari zaman Mario Kempes. Iya. Sekarang gantinya Messi nah, kan. Lionel Messi. saya ada satu pertanyaan ke Puan. Apa yang menjadi perasaan Puan sekarang ini ketika Pak Taufik hadir di sekolah kita dan mau ikut podcast lagi Bu? Bagaimana Bu? Satu kegembiraan yang luar biasa Iya. ya. Lalu ini support buat kami Pak, karena memang kita ini sekolah swasta ya yang boleh bilang kalau mungkin negeri melirik sebelah mata juga enggak gitu ya. Tapi kita harus harus punya gaung lah di luar. Nah ketika Bapak kesini melihat kondisi sekolah kami yang mungkin Bapak juga tidak mimpi mau kesini tadinya gitu ya, tapi kok Allah mempertemukan kita gitu ya. Ini support buat kami dan untuk guru-guru kami, siswa-siswa kami ya, untuk tetap lebih maju bahwa sekolah kita ini harus lebih besar gaungnya, terus lebih maju dari bila perlu terlibat sekolah negeri gitu. Harus kepo kan Bu. Harus kepo. Betul. Karena ini salah satu Pak yang saya pikir kemarin itu kita punya alat, terus sarana yang ada kita gunakan. Kalau memang harus dipoles tambah dan ayo nggak apa-apa. Yang penting ini ada kegunaan, apalagi anak-anak milenial Pak. Yang saya lihat kita harus wadahi. Jadi anak milenial tapi berkarakter. Jangan sampai nanti tidak ada wadahnya, anak mencari di luar Pak, yang tidak punya pagu, tidak punya aturan gitu. Saya pengen anak-anak itu kita wadahi itu anaknya berakhlak mulia, karena tanpa akhlak mulia orang pintar kayak apa dia pasti
18 hantam promo. Saya ulangi lagi Biasa. apa yang disampaikan Pak Yudi pernah ngomong pernah bicara ke saya. Akhlak mulia sama seperti ini ya, tulang tanpa sumsum. Jadi ada tulang tapi sumsumnya nggak ada buan, begitu ya. Karena sesuai dengan ajaran Rasul kan, Iya, Rasul itu diutus ke dunia itu untuk memperbaiki akhlak. Iya, iya. Jadi nomor satu adalah akhlak itu, setelah itu pintar kompeten itu belakangan. Iya, iya. Akhlaknya dulu. Iya, iya. Saya yakin Bapak kalau sudah anak-anak baik, iman baik, kepintaran dia akan sesuai lurus. Dia tidak akan menyimpang dan kalau kita kebanyakan ada, memang karena harus diajarkan dari kecil gitu. Baik ya. Baik ya, yang buan saya kembali lagi ke Pak Dokter. Dokter Taufik Yedi Mulyanto yang jelas ini satu keberkahan buat kami sampai TPI 20 dan alhamdulillah Bapak juga bersedia podcast dengan kami. Ini kok saya mikirnya begini Pak, ini mesti berseri Buan. Jadi beliau ini kapan sebulan sekali datang ke sini kita podcast gitu, temanya beda-beda gitu kan Buan ya. Jadi ini Buan dan siswa ini udah komplit Pak. Kalau saya nih ini Pak, kalau di belakang itu kayak apa sih? Kalau di wayang kawan. Yang penting ini siswa dengan kepala sekolah. Saya memediasi saja. Dan apa pesan-pesan Bapak untuk pendidikan secara umum di DKI itu bisa disampaikan juga. Ya, yang pasti memang seiring dengan perkembangan teknologi informasi, perkembangan tata pergaulan dalam lingkup lokal maupun internasional, juga ditambah dengan tidak adanya batasan lagi. Lalu walaupun dalam kondisi yang kemarin kita pandemik, puji syukur alhamdulillah sudah bisa tertangani walaupun belum teratasi, tapi ya itulah bagian dari tantangan yang harus dihadapi oleh kita sebagai manusia dalam lebih dalam pendidikan. Dan tidak ada kata lain menurut saya ya lakukan tindakan-tindakan yang terkait langsung maupun tidak langsung yang juga terjadi sepanjang waktu di 24 jam kehidupan kita setiap hari, 7 hari seminggu, 31 hari sebulan, bisa berjalan beberapa minggu bulan, beberapa tahun. Ya, penuh dengan nuansa lingkupnya pendidikan yang tentu tidak boleh kita lepaskan kemasan utamanya dalam bentuk keagamaan, spiritual keagamaan. Karena sebetulnya segala sesuatunya terinspirasi oleh agama. Karena itu kemasan awalnya dan juga penutupnya pasti ada di agama. Tinggal kita bisa mana yang mau di-download nih yang dari bentuknya agama tentang ibadah wajib belajar, kan ada ibadah wajib, ada yang sunnah gitu ya. Bahkan tadi saya katakan tidur pun juga jadi ibadah. Artinya dalam keadaan istirahat kita jadi ibadah. Segala sesuatu kita niatkan dengan amal dunia, jadi kita niatkan untuk melakukan yang baik-baik dan kemudian ya ketika kita menghadapi tantangan ujian cobaan ya sekali lagi itu merupakan sebuah keadaan yang memang harus kita hadapi. Dan ini patut juga bukan untuk dihindari, tapi ya, ada. dan kemudian ada apa satu lagi, kolaborasi kan, kolaborasi, kooperatif, komunikasi di berbagai lini baik personal maupun berbagai lini institusional yang terkait dalam satu sekolah kan banyak nih. Ada sosok kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bapak ibu guru, tenaga administrasi, ada ditambah lagi juga dengan tenaga pendukung, ada peserta didik, ada orang tua, ada alumni, dan lagi ditambah dengan institusi lain dinas pendidikan. Saya rasa ini yang perlu dikaitkan dan lagi-lagi kepala sekolah menjadi inspirasi. Amin Bapak. Amin Bapak. Jadi inspirasi. Saya yakin sepenuhnya sampai 20 bisa seperti ini karena melalui ibu, melalui pendidik, melalui seorang makhluk yang ingin menjadi khairun nas ada di dunia. Nah, oleh karena itu ya
ya ini juga patut dipahami oleh teman-teman semua dan saya yakin Ibu tidak akan pernah lelah untuk bisa menjalankan ibadah yang merupakan bagian dari ibadah. Iya Pak. Itu saja Pak. Ini saya nggak langsung merespon langsung, tapi saya udah dalam batin sih udah gitu aja Pak. Gitu. Artinya apa yang disampaikan sama Pak Taufik itu memang betul adanya dimiliki oleh Ibu kepala sekolah. Baik, podcast kita sudah cukup lama juga, tapi ini ada satu kesimpulan yang nanti bisa diambil oleh para pemirsa. Walaupun hanya satu kalimat, tetapi yang bermanfaat insya Allah ya Pak ya. Silakan. Apa yang kami bicarakan ini menjadi inspirasi, menjadi satu gate, menjadi satu syukur-syukur jadi pedoman untuk bisa mengembangkan diri khususnya di dunia pendidikan. Baik, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Adik-adik. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi. SMP PGRI 20. Yes.